Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roletul Aulia. Saya dari kelompok 33. Di sini saya akan membuat video PPI bidang 2 tentang penyelenggaraan jenazah dan mawaris. Yang pertama, penyelenggaraan jenazah. Kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah ini terdiri dari kewajiban memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Kegiatan ini adalah fardu kifayah. Kemudian rangkaian tersebut terdiri dari yang pertama, membimbing talqin seseorang yang menghadapi sakaratul maut untuk membaca la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, setelah seseorang tersebut meninggal dunia, maka hendaklah kita menutup kedua kelopak matanya yang masih terbuka. Kemudian yang ketiga, merapatkan dagu atau mulut mayat tersebut jika masih terbuka dengan menggunakan tangan. Jika masih belum bisa dengan menggunakan tangan, maka bisa diikat dengan menggunakan tali ke kepala. Kemudian menyedekapkan kedua tangan mayat tersebut, lalu menutup seluruh tubuh mayat tersebut dengan menggunakan selai kain. Kemudian meletakkan posisi mayat tersebut menghadap ke kiblat, lalu menyediakan peralatan dan bahan mengapani dan juga memandikan mayat tersebut. Adapun peralatan yang harus kita siapkan, yang pertama kain kafan, yang kedua gunting, kemudian kapas, kapur barus, kayu cendana, sikat gigi, sisir, sabun mandi, kemudian air bersih secukupnya, gayung, ember, kain basahan, dan sarung tangan khusus. Kemudian penyangga atau alas mandi untuk mayat itu biasanya menggunakan batang pisang. Kemudian kain penutup tubuh, handuk, kain kering, kembang, minyak wangi khusus untuk mayat, yang kemudian jarum, benang atau cutter. Tahapan-tahapan pelaksanaan fardu kifayah. Yang pertama, cara memotong kain kafan. Yang pertama, ukuran panjang kain kafan itu diukur sepanjang tubuh mayat tersebut, kemudian ditambah masing-masing satu jengkal dari kepala dan satu jengkal dari ujung kaki. Kemudian yang kedua, ukuran lebar itu 2 kali ukuran badan ditambah sekitar 1 jengkal atau kurang lebih 20 cm. Kemudian yang terakhir, membuat 5 utas tali yang diambil dari sisi kain kafan yang telah dipotong secara membujur. Kemudian yang kedua, cara menyusun kain kafan. Yang pertama, letakkan 5 utas tali di posisi ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, dan juga ujung kaki. Kemudian yang kedua, itu untuk laki-laki, kain kafannya 3 lapis terdiri dari baju dan 2 lapis pembungkus. Jika untuk perempuan itu menggunakan kain kafan sebanyak 5 lapis yang terdiri dari 1 baju, kemudian
kemudian kerudung, bawahan, dan 2 sebagai kain pembungkus. Masing-masing lapisan tersebut ditaburi dengan kayu cendana dan juga kapur barus yang telah dihaluskan. Kemudian menyiapkan 7 lembar kapas untuk 7 anggota sujud atau bagi yang memakai kapas. Tata cara memandikan jenazah yaitu yang pertama dengan mengucapkan lafaz untuk memandikan jenazah, yaitu nawaitul gusla ala hajal mayiti, itu untuk jenazah seorang laki-laki. Jika jenazahnya seorang perempuan, maka dia menggunakan hazihi maitati, lalu dilanjutkan dengan fardal lillahi ta'ala. Kemudian membaca niat sebelum dan juga sesudah istinja. Lalu kemudian yang ketiga baru istinja. Yang keempat, menyiramkan air ke seluruh tubuh mayat hingga merata. Yang kelima, menggosok tubuh mayat dengan menggunakan sabun, terutama pada bagian lekukan-lekukan tubuh mayat tersebut. Kemudian yang kelima, menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayat tersebut hingga dianggap bersih. Kemudian yang keenam, mengecek kembali kebersihan kubul dan juga dubur mayat tersebut dengan menggunakan kain raduan yang sudah disiapkan pada bagian permukaan dubur si mayat. Bila masih ada terdapat kotoran, maka harus disiram kembali sampai bersih, dan ulangi menyiram seluruh tubuh mayat dengan air bersih. Kemudian yang terakhir, mandi air 9. Adapun tata cara mandi air 9 itu artinya mayat disirami sebanyak 9 kali dengan bacaan tertentu dan posisi yang berbeda. Yang pertama, menyiram 3 kali di atas bagian tubuh mayat dengan membaca Bismillahi ghufranaka ya Allah. Kemudian lanjut menyiram 3 kali ke bagian kanan badan mayat tersebut sambil membaca Bismillahi ghufranaka ya Rahman. Kemudian lanjut ke sebelah kiri, menyiram 3 kali bagian tubuh mayat sebelah kiri dan sambil membaca Bismillahi ghufranaka ya Rahim. Kemudian mengganti kain basahan yang tadi dengan menggunakan kain yang kering. Lalu yang terakhir, merapikan rambut mayat tersebut. Kemudian tata cara dalam mengepani jenazah itu mayat yang sudah selesai dimandikan dan juga dikeringkan tubuhnya dengan menggunakan handuk tadi, maka mayat tersebut diletakkan di atas kain yang sudah disiapkan di awal tadi. Kemudian meletakkan kapas yang sudah disediakan ke bagian-bagian tertentu. Lalu kemudian mayatnya dibungkus dengan menggunakan kain kafan dengan mendahulukan menutup kain kafan sebelah kanan, kemudian ditutup dengan sebelah kiri, lalu diikat pada ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan juga
di ujung kaki dengan menggunakan simpul ikatannya di sebelah kiri mayat. Kemudian tata cara sholat jenazah dan juga bacaan-bacaannya. Yang pertama itu, mayat yang akan disolatkan harus sudah dimandikan dan juga sudah dikafani. Kemudian mayat diletakkan di hadapan orang-orang yang akan menyolatkannya, kecuali sholat gaib. Kemudian yang ketiga, menyolatkan mayat dilakukan dengan keadaan berdiri dengan 4 kali takbir dan tidak ada bilangan rakaat dan juga tidak ada ruku, sujud ataupun yang lainnya. Lalu mayat yang sudah dikafani dan akan disolatkan, posisi kepala mayat tersebut diletakkan di sebelah kanan imam yang menyolatkan berdiri menghadap kiblat. Bagi imam atau orang yang menyolatkan secara sendirian atau berdiri di arah atau sejajar bahu bagi mayat laki-laki dan disejajarkan dengan pinggang bagi mayat perempuan. Kemudian sebelum sholat mengucapkan lafaz atau niat sholat untuk menyolatkan jenazah tersebut. Yang pertama, dan membacakan niat atau lafaz untuk menyolatkan jenazah tersebut, yaitu usolli ala hazal maiti. Jika itu mayatnya seorang perempuan, maka hazihi maitati. Kemudian dilanjutkan dengan arba'at takbiratin fardal kifayati. Jika dia menjadi seorang makmum, maka makmuman lillahi ta'ala. Jika dia menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Sesudah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Sesudah takbir kedua membacakan sholawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Kemudian sesudah takbir ketiga membaca doa untuk mayat sebagai berikut: Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa pu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa wasilhu bima'in wasaljin wa baradin wa nakihi minal khotoya kama yunakis saubul abyadu minad danasi wabdilhu daran khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa kihi fitnatal qabri wa azab benar. Sesudah takbir keempat membaca doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrohu
wa ataftina wa ataftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa ikhwaninal lazina sabakuna bi imani wala taj'al fi qulubina ghi'an lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian doa sholat jenazah, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihati tik riqobana wa riqoba hazal maiti atau hazihi maitati minan nari. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirata ahazal maiti atau hazihi maitati waj'al kubrahu datan minal jannati wa ataj'alhu lahu hufrotam min nayron wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian cara menguburkan jenazah, itu yang pertama, jika tanah kuburan tersebut basah maka dibuatkan peti, sedangkan jika tanahnya kering maka langsung dibuatkan ke liang lahat. Kemudian pada saat memasukkan mayat ke liang kubur, maka kita dianjurkan untuk membaca doa, yaitu Bismillahi wa ala millati rasulihi. Kemudian posisi mayat di dalam liang lahat atau peti itu miring, bagian bahu kanan di bawah dan di hadapan ke kiblat di dalam liang lahat. Lalu untuk mengganjal atau menahan badan mayat dipergunakan tanah yang dibuat sebesar kepala tangan, diletakkan di bagian pinggang. Kemudian penimbunan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan rapi. Di atasnya dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Lalu setelah selesai penguburan jenazah, maka dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada yang diawali dengan khutbah kubur atau talqin. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan membacakan talqin untuk si
mayat yang sudah kita kuburkan tadi. Lalu kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan khutbah dan juga doa kubur.